Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Intan Primayanti, nomor absen 27 dari kelas 11 TKJA. Di video ini saya akan mempresentasikan materi VLAN mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian dari infrastruktur jaringan. Network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu, sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologis. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka open dan infrastruktur tertutup closed. Contoh dari infrastruktur terbuka ialah internet. Adapun contoh dari infrastruktur tertutup ialah private internet. Infrastruktur tersebut dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Lanjut, pengertian dari LAN. LAN adalah sebuah jaringan area lokal yang didefinisikan dan dinaungi oleh alamat network dan alamat broadcast yang sama. Perlu kita ingat bahwa pada perangkat router akan menghentikan traffic broadcast apapun itu protokolnya. Tetapi pada switch akan secara otomatis meneruskannya berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan Local Area Network atau LAN dan Virtual Local Area Network atau VLAN adalah bentuk jaringan dengan model Local Area Network sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation, beserta penggunaan hub dan radiator sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Kelebihan menggunakan VLAN: yang pertama, menghemat biaya; yang kedua, keamanan jaringan; yang ketiga, kinerja jaringan meningkat; yang keempat, broadcast mitigation; yang kelima, efisiensi pengelolaan jaringan; yang keenam, simple project or application management. Yang keempat, mengurangi traffic broadcast yang banyak disebabkan oleh serangan virus dan program pengganggu lain yang akan memporak-porandakan jaringan kita, atau kita hanya ingin membuat beberapa virtual switch dari switch yang sudah ada. Adapun jenis-jenis dari VLAN. Yang pertama, jenis VLAN berdasarkan pemberian membership. Yang pertama ada port based, yang kedua ada MAC based, yang ketiga ada protocol based, yang keempat ada IP subnet address based, yang kelima ada authentication based. Tipe VLAN dalam konfigurasi. Yang pertama ada static VLAN. Pada static VLAN, port switch dikonfigurasi secara manual. Yang kedua ada dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas dan dalam jaringan skala besar. Yang ketiga, voice VLAN. Port dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Implementasikan VLAN. Kita memerlukan VLAN apabila kondisi jaringan kita sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari 200 node perangkat dalam jaringan kita. Yang kedua, terjadi banyak traffic broadcast di dalam jaringan kita. Yang ketiga, kita ingin membagi menjadi beberapa user kita menjadi grup-grup tersendiri untuk meningkatkan keamanan. Kedua,
ada jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi. Ada 3, yaitu yang pertama trunk link, yang kedua access link, yang ketiga hybrid link. Hybrid link ini merupakan gabungan dari trunk dan akses. Nah, lanjut terminologi di dalam VLAN. Yang pertama ada VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Yang kedua ada VLAN default. Default switch pada awalnya menjadi anggota dari VLAN default. Yang ketiga yaitu native VLAN. Native VLAN dikeluarkan oleh port trunking 802.1Q. Yang keempat ada VLAN Management. VLAN Management adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. Dari static entries ialah yang pertama static filtering entries. Memilah apakah suatu data ini akan dikirim atau dibuang atau bahkan dimasukkan ke dalam dynamic entries. Dari filtering database yang kedua ialah dynamic entries. Bagiannya yang pertama dynamic filtering entries. Memilah apakah data itu akan dikirim atau dibuang. Bahasan yang terakhir ialah prinsip kerja dari VLAN. Bagiannya yang pertama ialah filtering database. Filtering database ini merupakan informasi tentang pengelompokan VLAN yang memiliki bagian diantaranya ialah static entries. Dari dynamic entries yang kedua ialah group registration entries. Memilah apakah suatu data yang dikirim ke grup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Baik, bagian yang kedua yaitu static registration entries. Memilah apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab terhadap jaringan VLAN tersebut. Prinsip kerja VLAN yang kedua adalah tagging. Saat sebuah data akan dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja. Di dalamnya berisi format MAC address. Ada 2 bagian dari tag header. Yang pertama Ethernet Frame Tag Header, yang kedua Token Ring and Fiber Distributed Data Interface atau FDDI Tag Header. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.